Dicuri dengan cukup cermat oleh Muhammad Ilham. Meneruskan pada Bambang Pamungkas di menit-menit awal babak kedua ini. Ali Yudin tembakan langsung kaki kirinya kembali. Masih belum memberikan hasil bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana tadi interceptnya sangat cepat dari Ilham. Yang langsung menyuruhkan bola kepada Bambang. Namun kita lihat umpan yang sangat baik tadi dari Bambang. Namun kontrol bola yang sedikit malah justru menjauh ke gawang. Yang dilakukan oleh Ali Yudin sedikit mempersulit ruang gerak tembaknya sehingga peluang tadi tidak bisa menjadikan gol. Nah, tapi paling tidak ini juga satu tontonan dalam beberapa partai melawan antara lain Shandong Luneng. Main juga bersama Osvaldo Moreno saat itu dan sebuah pelanggaran tadi, sebuah tackling dari belakang terhadap Firman Utina oleh rekannya di tim nasional yaitu Samsul Bahri Khairudin. Itu juga mendapat kabar. Dan tembakan langsung dari Ismet Sofyan tadi masih membentur pagar pemain. Muhammad Ilham, umpan terobosan kepada Serge Emaliu. Memberikan kembali sebuah crossing, dibuang tadi dan dipotong oleh Jukiwan. Kembali pada Samsul, kita lihat mobilitas yang cukup signifikan dari Samsul yang menjadi pemain pengganti. Kini Park Jungwan, sebuah chip bola umpan menjangkau Osvaldo Moreno dan kembali sebuah crossing dilayangkan, tembakan langsung. Apabila menyentuh Diva Tarkas, tembakan langsung dari Heru Nerli tadi mungkin bisa menghasilkan gol balasan. Saya pikir ini sebuah first time yang sangat prima dari Heru Nerli. Ini dia. Pam. Kalau saja Diva sedikit lebih siap, sangat terbuka kemungkinannya gol balasan akan lahir. Sayang sekarang kedua, Luis Alejandro Peña. Bola penguasaan oleh Osvaldo Moreno, rebound Diva Tarkas untuk kedua kalinya. Muhammad Yasir menjadi pahlawan bagi Persija sejauh ini. Masih belum berakhir, Osvaldo Moreno akhirnya dihadang oleh Papa Torre tadi. Iya, kita lihat bagaimana diawali dengan kontrol bola yang sangat baik dan seorang Park Jung-hwan yang mengarahkan bola kepada Moreno. Sayang sekali syutingnya diblok dan kembali Diva gagal mengeksekusi bola rebound tadi. Dan kita lihat bagaimana sudah mulai terlihat agresivitas dari setiap pemain PSM yang ingin mencuri gol balasan tentu ya. Masih mengurung pertahanan dari Persija Jakarta. PSM Makassar melalui kembali umpan Randy Siregar dan masih ada Papa Torre walaupun belum berakhir. Masih berada dalam penguasaan Fatur Rahman, kembali melayangkan bola ke kotak penalti dan dihalau tadi oleh Leo Saputra. Dan tampaknya sebuah pelanggaran dicuri dengan cukup cermat oleh Fatur Rahman. Kita saksikan beberapa pemain cukup bebas. Back heel, Park Jungwan, Osvaldo Moreno, namun Herman Abanda memblok bola tadi. Ya, kembali kita lihat bagaimana kecerdikan dari kedua pemain ini. Kita lihat tadi Randy Siregar. Umpan crossing di kotak penalti dan tandukan dari Osvaldo Moreno yang cukup bebas masih melayang di atas mistar. Ya, masih belum dipayungi Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan. Kita melihat bagaimana set piece dari sepak pojok Randy dan Moreno. Kalau saja ada sedikit kontrol, satu kontrol saja, kita melihat bagaimana Serge Emaliu dipotong dengan cermat tadi. Heru Nerli coba membuka ruang. Duel dengan Leo Saputra untuk sementara dimenangkan oleh Leo Saputra. Pelanggaran dilakukan oleh Heru Nerli. Dan kartu kuning kepada Osvaldo Moreno atas protesnya tampaknya. wow. Satu hal yang saya pikir tidak perlu dilakukan oleh Moreno. Dengan sikap reaktif memprotes satu, ya kan VV? Betul. Gimana Sedikit keputusan dari membingungkan. betul. Dan kini kesempatan kembali Moreno di dalam kotak penalti. Dan tembakan langsung yang masih melebar dari gawang Muhammad Yasir dari Samsul Khairuddin. Dan kalau memang alasan Tumpak dan juga dan Torre yang bermain sangat baik dan cukup tenang. Sedikit memarkir dua nama terdahulu. ya Baik Kaiser dan juga Leo Tupamahu. betul. Pelanggaran tampaknya tadi. Dan perannya sebagai kapten kesebelasan pada sore hari ini. Herman Abanda siap untuk memberikan kontribusi. Sudah berada di depan mulut gawang Samsidar, Abanda Herman.
Ismet Sofyan layangkan sebuah crossing, Wow. tandukan begitu keras. Kita Oh. saksikan dan gol. Bambang Pamungkas dengan gol keduanya pada partai sore hari ini. Golnya yang ke-11 di musim ini dan gol yang ke-126 sepanjang karir di Liga Indonesia. Kita lihat bagaimana right man in the right place, bagaimana bola rebound tadi, hasil sepakan pemain Persija dan akhirnya mampu dimaksimalkan oleh Bambang Pamungkas. Kita lihat suatu kesempatan yang tidak disia-siakan, akhirnya Bambang kembali mampu mencetak gol keduanya. Satu crossing yang sangat baik dari Ismet, ya heading dan bola rebound disambar oleh Bambang. Bagus sekali, 2-0 untuk Persija. Kita melihat bagaimana heading yang sangat tajam dari Abada Herman, muntah dari pelukan Samsidir, dan ini dia sebuah finishing touch yang sangat prima. 789 menit, 3 bulan. Pamungkas tentunya sebuah torehan yang begitu sulit untuk bisa disamai dan terus menerus, dan tampaknya terjebak dalam posisi offside terlebih dahulu Musafri tadi. Kembali pada Diva Tarkas, melebar atau maksudnya tuju pada Heru Nerli, dan kembali Osvaldo Moreno untuk kesekian kalinya Ya. masih belum berhasil menembus gawang Muhammad Yasir. Terlalu memaksakan, kita lihat. Dipenuhi oleh dukungan dari The Jackmania. Tentunya ini merupakan sore yang cukup mengembirakan saat Persija Jakarta unggul 2-0. Dua gol yang diciptakan oleh Bambang Pamungkas mengakhiri paceklik saat ini atau sementara ini menjadi kritik yang menghujani Bambang Pamungkas. Sebuah kritik yang dijawab dengan penampilan yang begitu. Herman Abanda tidak bisa menjangkau bola tadi. Papatore dengan marking yang cukup ketat, walaupun Aditya Putra Dewa dan kerjasama dengan Heru Nerli yang cukup baik sebelum akhirnya dipotong tadi oleh Mustafic, dan pelanggaran dalam pengamatan Oki Dwi Putra. Ya, sedikit membendung karena kita lihat bagaimana tadi smart tackling dari Mustafi Farudin sangat bersih. Ya, kita bagaimana tayang ulangnya. Ya, justru dia mengenai bola namun tidak. Heru Nerli pendek berikan kepada Diva Tarkas, tembakan langsung kurang cukup merepotkan. Ini kesempatan untuk sebuah counter attack. Agus Indra melayangkan bola pada Aliudin. Kita saksikan kecepatan dari Aliudin. Berikan bola kepada Musafri. Umpan pendek dari Agus Indra. Ya, offside saya Aliudin terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Ya. Tapi paling tidak kita juga harus memberikan apresiasi untuk kecepatan dari Aliudin dalam menerima untuk Abanda Herman. Dengan acang-acang dan tembakan langsung dengan ambisi. Tanpa gol dalam interval 3 bulan. Dan hari ini BP menjawab semuanya dengan 2 gol. Namun kini sebuah peluang yang dimiliki oleh Fadli Muhammad melebar dengan crossing. Osvaldo Moreno meneruskan atau berusaha meneruskan kepada Heru Nerli tadi. Ya, cukup baik sekali kita lihat bagaimana pada saat Moreno membalikan bola dengan kepalanya, namun usahanya masih bisa dipotong oleh Ismet tadi yang mampu membuang bola. Dan salah satu peluang di menit akhir ini dari bola sepak pojok. Kembali Jukiwan akan berusaha untuk memberikan kontribusi. Dan Jukiwan dan tembakan langsung kaki kiri keras, namun sedikit berada di atas mistar dari Aditya Putra Dewa tadi. Iya, first time yang sangat bagus, penuh percaya diri dari Aditya Putra Dewa. Kita lihat bagaimana prosesnya. Dan ini dia, kaki kiri, tetapi sama sekali jauh dari sasaran. Yang ia peroleh pada menit ke-30 dan juga 65. Menambah torehannya menjadi 8 gol yang pernah ia lesakan ke gawang PSM Makassar sepanjang karirnya. Tembakan langsung begitu baik, begitu keras, namun tidak bisa untuk mengecoh Muhammad Yasir. Dengan penampilan yang begitu baik pada sore hari ini, Muhammad Yasir hampir tanpa celah.
Kita lihat karena Yasir dan juga Heru. Siregar. Crossing kembali dilayangkan oleh Randy. Kembali cukup sulit untuk bisa menaklukkan pemain-pemain Persija dalam duel udara. Kita saksikan masih dimenangkan oleh pemain-pemain Persija dalam duel udara sejauh ini. Tampaknya sengaja dibuang bola oleh Ramdhani Lestaluhu untuk memberikan kesempatan Aditya Putra Dewa yang saat ini terkapar untuk mendapatkan perawatan pemain muda ini. Sesuatu sepertinya menerpa wajah Aditya Putra Dewa. Pemain yang tepat berusia 19 tahun Aditya Putra Dewa. Dan Oki Dwi Putra akhirnya mengakhiri partai ini dengan kemenangan 2-0 bagi tuan rumah Persija Jakarta atas PSM Makassar dalam partai klasik Jarum Indonesia Super League. Kedua gol diciptakan oleh Bambang Pamungkas yang mengakhiri paceklik golnya sebanyak 12 pertandingan. Dan ini merupakan sebuah kejayaan tentunya bagi Persija Jakarta dan mitra